Salam Veritas, semangat perubahan semua untuk Tuhan. Wah, kita sudah belajar banyak sekali ya tentang tempat-tempat ibadah yang ada di Indonesia ini, khususnya di sekitar tempat tinggal kita. Sekarang, setelah kita mengetahuinya, mari kita belajar tentang peraturan di tempat ibadah. Hal-hal berikut ini tidak hanya kita lakukan saat kita berada di dalam gereja tempat ibadah kita ya anak-anak. Tetapi sebagai warga Indonesia yang baik, kita juga harus melaksanakannya saat kita berada di sekitar tempat ibadah agama lain. Hal itu juga menunjukkan kalau kita bisa menghargai sesama kita. Nah, apa saja yang harus kita lakukan ya? Yang pertama, saat kita sudah boleh ke gereja nanti, kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan yang kita kenal saat mulai adanya wabah virus corona ini ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. Peraturan yang kedua, memakai pakaian yang sopan dan rapi untuk pergi ke gereja. Peraturan ketiga, memakai alas kaki yang pantas untuk pergi ke gereja. Peraturan keempat, menjaga ketenangan di dalam gereja dengan tidak berbicara keras-keras atau berteriak di dalam gereja. Peraturan kelima, tidak makan atau minum di dalam gereja saat mengikuti perayaan Ekaristi. Peraturan keenam, tidak bermain HP di dalam gereja. Peraturan ketujuh, berdoa dengan sikap yang baik. Peraturan kedelapan, saat kita berada di sekitar tempat ibadah agama lain, jangan mengganggu orang lain yang sedang beribadah di dalamnya. Misalnya dengan berteriak keras-keras, menyalakan klakson panjang, dan sebagainya. Nah, itu dia beberapa hal yang harus kita lakukan saat kita berada di tempat ibadah. Untuk apa ya kita harus melakukan semuanya itu? Sekali lagi, tempat ibadah merupakan salah satu tempat umum di mana tempat tersebut didatangi oleh banyak orang. Apalagi di tempat ibadah, orang datang untuk beribadah, untuk berdoa kepada Tuhan. Oleh karenanya, kita harus menghormati mereka dengan menaati peraturan yang ada supaya tercipta suasana yang tertib dan nyaman untuk kita semua. Kita lanjutkan dengan aktivitas anak-anak untuk hari ini. Aktivitas yang pertama adalah nilai agama dan moral, menyanyikan lagu-lagu keagamaan. Ini kita lakukan saat kita melakukan tatap maya di pagi hari. Lalu, aktivitas kedua sosial emosional, yaitu menghormati sesama. Ini bisa kita lakukan dengan cara bermain dengan siapa saja, tidak membeda-bedakan teman, tidak mengganggu teman atau tetangga saat sedang beribadah, dengan tidak berteriak-teriak, menyalakan televisi keras-keras, dan sebagainya. Aktivitas yang ketiga, motorik kasar, melakukan senam fantasi bentuk meniru. Aktivitas keempat, motorik halus menggunting gambar tempat ibadah. Hari ini anak-anak menggunting gambar kelenteng. Aktivitas yang kelima, kognitif mengerjakan mes atau mencari jejak. Aktivitas keenam, bahasa, menceritakan kembali peraturan di tempat ibadah. Anak-anak menceritakan kembali tentang peraturan di tempat ibadah. Dan pada hari Jumat nanti, anak-anak menunjukkan maket tempat ibadah sambil bercerita tentang tempat-tempat ibadah. Apa dan siapa saja yang ada di tempat ibadah, serta peraturan di tempat ibadah. Lalu aktivitas yang ketujuh, menyanyi lagu Mars Santo Yosef. Nah, itu dia aktivitas kita pada hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.